Kita masih di siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh YDBA atau Yayasan Dharma Bakti Astra bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yaitu Bapak Rahmat Handoyo, Departemen Head Communication and Information System YDBA serta Bapak Hendra, pemilik bengkel maju motor dan juga UMKM binaan YDBA. Baik, Anda bisa bergabung ke Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR dan juga bisa didengarkan lewat radio di Jakarta di 104,2 MS3 FM serta 100 radio jaringan lainnya di seluruh Indonesia. Dan Anda bisa ikut bergabung di siaran hari ini, silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Baik, kita membahas kembali seputar strategi UMKM dalam mendukung sustainability dan tadi kita sudah ngobrol ya dengan Pak Hendra bahwa pada awal pandemi sempat memang mengalami masa-masa berat ya, tapi itu hanya di awal saja. Kemudian bengkel yang dikelola oleh Pak Hendra ini bisa kembali berangsur-angsur membaik. Seperti apa sih Pak sebenarnya strategi yang dilakukan? Boleh diceritakan kisahnya? Baik Bu, strateginya sih memang kalau bengkel ini kan bengkel jasa ya. Jadi memang kepercayaan customer itu ya kita bentuk, kita berusaha untuk memberikan kepercayaan. Makanya kalau di Maju Motor kita punya value Maju Motor, kepuasan customer, jujur dan amanah, kompeten, berprofesional, bertanggung jawab dan super team Bu. Mhm. Jadi kalau kepercayaan customer sudah kita bentuk, sudah kita punya customer loyalitas. Nah, memasuki masa pandemi ya kita memberikan inovasi seperti WhatsApp Blast ke semua customer dengan memberikan pelayanan home service atau pick up service dan memberikan promosi paket service dan diskon dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat gitu, Bu. Oke, berarti ada inovasi-inovasi ya Pak ya yang dilakukan oleh bisnis Bapak ya supaya customer tetap bisa jadi pelanggan di situ. Betul, Bu. Iya. Betul. Dan inovasi-inovasi ini apakah memang dilakukan saat sudah terjadi pandemi atau sebetulnya sebelum pandemi ini sudah dilakukan juga? Sebelum pandemi sudah kita lakukan, Bu, di mana bengkel yang tadi saya bilang membangun kepercayaan terhadap customer, sudah pasti bengkel kami menjalankan improvement seperti Kaizen yang diimplementasikan di 5R. 5R itu rapi, resik, rawat, rajin, dan selalu improve knowledge mekanik mengenai perkembangan-perkembangan teknologi kendaraan, memberikan hasil analisa pekerjaan yang bergaransi, kejujuran dalam pemakaian spare part, dan selalu improve peralatan-peralatan diagnosis terupdate dikarenakan teknologi kendaraan semakin berkembang pada saat ini. Begitu. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya inovasi ini sudah dilakukan sejak sebelumnya dan pas pandemi jadi nggak terlalu oleng gitu ya bisnisnya ya Pak ya? Ya, Oke, baik. Dan saya mau ke Pak Rahmat dari YDBA. Memang diperlukan langkah-langkah yang strategis dan efektif ya Pak Iya, bagi benar Mbak UMKM Ines. agar bisa konsisten dalam melakukan bisnisnya. Tadi kita Ya, sudah mendengar Pak Hendra yang punya bisnis bengkel, tapi kalau untuk UMKM nih Pak mungkin lebih global lagi. ya, Seperti apa sih langkah efektif agar UMKM ini komitmen dan konsisten dalam menerapkan bisnisnya? ya. Menyambung apa yang tadi saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa teman-teman pelaku usaha mikro kecil menengah pastinya mari kita memperhatikan selalu tentang tujuan kita, tujuan bisnis kita. Kemudian bila kita sudah merumuskan tujuan bisnis kita, mari kita tentukan visi dan misi kita. Kita mau sejauh ke depan mau melakukan apa, mau melakukan pertumbuhan bisnis seperti apa, dan misi kita dalam menjalankan bisnis ini mau dalam hal apa, pelayanan roda 4K, pelayanan semua merek atau apa, bila kita simulasikan dengan bengkel misalnya. Dan termasuk value, tadi Pak Hendra menyampaikan, Pak Hendra juga mempunyai value. Value ini adalah apa yang menjadi pegangan pemilik bengkel, pemilik usaha, dan apa yang perlu dijalankan oleh semua tim yang ada di usaha tersebut. Nah, sehingga tadi seperti contoh tadi, satu kata di value-nya Pak Hendra adalah amanah.
Berarti baik Pak Hendra dan seluruh tim mempunyai nilai amanah, sehingga apa yang diinginkan customer benar-benar dijalankan. Atau yang diinginkan oleh teman kerja, atau oleh atasan, oleh sesama teman, bila mereka minta bantuan, juga teman lain juga ikut menjalankan atau ikut melakukan apa yang diminta bantuan tersebut. Nah, ini menjadi suatu kata kunci bahwa bicara value, ketika satu usaha tersebut mempunyai cara pandang yang sama, mempunyai nilai yang sama, harapannya mereka pasti sudah kompak dan solid dalam menjalankan usahanya. Kemudian di sisi lain, kami YDBA menularkan kepada teman-teman tentang semangat bagaimana kita selalu mengedepankan atas 5 pilar suatu bisnis. Yang pertama adalah bagaimana kita mengedepankan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah kita mengedepankan bagaimana kita melakukan efektivitas dalam hal manajemen produksi bagi teman-teman yang melakukan produksi atau manajemen servis bagi teman-teman yang memang usahanya tentang layanan. Kemudian kita ada pilar ketiga adalah tentang manajemen keuangan, pilar keempat adalah tentang manajemen pemasaran, dan pilar yang kelima adalah tentang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, serta tanggung jawab sosial. Bagaimanapun, ketika kita melakukan usaha, kita juga selalu memperhatikan lingkungan sekitar kita. Dari sisi lingkungan kita, apakah seperti tadi Pak Hendra tadi menyampaikan, di bengkel pasti juga ada hubungannya dengan oli hasil buangan dari kendaraan customer. Nah, dikemanakan oli ini? Nah, pastinya oli ini perlu ditampung, kemudian nanti diserahkan kepada pihak yang memang berwenang untuk membeli atau membawa oli ini. Nah, sehingga benar-benar lingkungan benar-benar terjaga, karena tentunya oli tidak kita buang sembarangan ke sekitar kita, seperti itu sebagai suatu contoh. Nah, dengan 5 pilar manajemen ini, nah kalau ini ditegakkan, harapannya teman-teman bisa menjalankan usaha secara efektif dan bisa berkembang. Karena kenapa? Tadi ada manajemen sumber daya manusia, bagaimana memastikan timnya solid, manajemen servis atau layanan, memastikan kita semua menjalankan pola-pola atau standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha, dan manajemen pemasaran tadi seperti tadi Pak Hendra contohkan, bagaimana kita juga mempunyai strategi memasarkan produk layanan kita ke customer, dan bagaimana kita juga mendapatkan feedback dari customer, layanan kita perlu diperbaiki atau tidak. Nah, sehingga perlunya ada selalu inovasi-inovasi ketika kita mendapatkan feedback atau kita mendapatkan sesuatu hal yang perlu diimprove. Nah, dengan inovasi yang berkelanjutan atau bahasa Jepangnya adalah kaizen, nah harapannya kita selalu tumbuh, berkembang, nah sehingga customer percaya dengan kita dan bisnis kita juga semakin bisa berkembang lebih baik lagi. Demikian Mbak Ines. Oke, bisnis dari UMKM di Indonesia semakin berkembang, itu memang harapan dari kita semua ya, dan juga UMKM makin banyak yang melakukan, dan memang yang satu hal yang sangat dibutuhkan adalah manajemennya ya Pak ya, sehingga UMKM ini bisa kuat dan selalu produktif. Benar Mbak Ines, ya. Iya. Oke, baiklah, kita akan sambung lagi ya Pak Rahmat dan Pak Hendra untuk ngobrol-ngobrol di siaran Ruang Publik KBR. Tapi sekarang kita jeda dulu sejenak, dan juga bagi Anda yang ingin bergabung, seperti biasa, silahkan langsung saja menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, serta Anda juga bisa menyimak siaran ini lewat YouTube di channel Berita KBR. Dan saya juga mau ingatkan lagi buat teman-teman media, kali ini di tahun 2022 Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA kembali lagi ingin memberikan apresiasi kepada rekan-rekan media di seluruh Indonesia dengan menghadirkan program apresiasi YDBA untuk Pewarta 2022. Ada 3 kategori yang bisa diikuti, yaitu kategori pewarta tertulis dengan pemberitaan terbaik, kemudian kategori pewarta foto dengan pemberitaan terbaik, serta kategori pemberitaan berkualitas terbanyak. Rebut hadiah uang tunai total Rp24.500.000 dan voucher produk UMKM total Rp7.000.000. Dan Anda bisa segera submit pemberitaan Anda mulai periode 28 Maret sampai 27 Juli 2022, dan pemberitaan Anda ini bisa disubmit lewat
bit.ly/submit apresiasi YDBA. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Agustin melalui email agustin@ydba.astra.co.id serta WhatsApp di 085723049092. Baiklah, kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR. Pastikan Anda jangan kemana-mana.